Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu dengan saya Mas Mencimeng, seorang host dari channel kehidupan yang tidak ada pengalaman host apapun, tapi saya ingin belajar menjadi host tentunya, bro. Oke, jadi kali ini saya mau ngomongin tentang sebuah hal yang sangat penting tapi tidak penting. Bisa dibilang penting tapi tidak penting, seperti itu pokoknya. Jadi saya mau ngomongin tentang Gunung Ciremai karena saya tukang naik gunung, tapi gunung yang saya naikin cuma Gunung Ciremai, jadi saya mau ngomongin ini Gunung Ciremai. Pertama, tentang Gunung Ciremai saya nggak mau ngomongin tentang apapun ketinggiannya karena semua orang tuh udah tahu ketinggian Gunung Ciremai berapa, dan jalur-jalurnya pun udah tahu ya. Paling ada jalur Apuy, jalur Ringgajati, dan pokoknya masih Palutungan yang mungkin yang kalian tahu. Yang mau saya bahas sekarang adalah sebuah jalur di Gunung Ciremai, tapi jalur ini adalah jalur rahasia, bahkan jalur yang belum dibuka oleh Taman Nasional Gunung Ciremai, tapi jalurnya sudah ada, yaitu jalur Sadarehe. Baru dengar kan jalur Sadarehe? Jalur Sadarehe ini sangat mistis sekali teman-teman. Kenapa saya bilang mistis? Karena banyak cerita-cerita tentang kemistisannya. Pertama, bahwa di jalur Sadarehe ini ada sebuah pos yang bernama Lawang Gede. Jadi di Lawang Gede ini ada sebuah gerbang seperti kerajaan, menuju gerbang masuk seperti gerbang kerajaan seperti itu katanya. Dan kalau kalian mau nanjak muncak ke Gunung Ciremai, kalian harus naruh sesajen di gerbang, di tepat dua gerbang tersebut. Dan saya tidak tahu bahwa di situ tuh ada gerbang ataupun apa pas pertama saya nanjak, karena saya juga tidak tahu tepatnya di mana gerbang itu berada. Karena saya tidak punya mata batin, ya saya naruh di mana aja. Dan yang kedua, ceritanya katanya kalau misalkan kalian naik ke jalur Sadarehe, kalian bakal ditemani oleh seorang kakek-kakek yang berbaju hitam. Pokoknya pakaiannya full hitam dari celana, baju sampai apa-apanya, nggak tahu mukanya juga, nggak tahu, mungkin hitam juga ya karena mungkin belum skincarean. Seperti itulah. Dan pokoknya kalian bakal ikutin oleh kakek tersebut sampai pos yang bernama Batu Pangsujudan. Dan setelah pos Batu Pangsujudan kalian gak bakal ikuti. Saya nggak tahu kenapa hanya sampai ke situ. Yang jelas di Batu Pangsujudan tersebut adalah sebuah pos yang sangat sempit tentunya ya, karena di situ cuma ada berapa meter tempat, dan di situ bisa disebut dengan pos. Dan di situ itu adalah tepatnya tempat di mana berseberangan dengan kawah burung yang pernah ada kejadian pesawat jatuh di situ. Itu menambah kemistisan. Dan saya mau sedikit cerita pengalaman saya tentang saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya pas naik ke Gunung Ciremai via Sadarehe. Jadi saya tuh pernah ngajak seorang teman dari Lampung. Saya nggak tahu teman saya ini punya mata batin atau enggak. Yang jelas dia pengen naik gunung, jadi saya ajak ke jalur Sadarehe biar dia punya pengalaman yang menarik gitulah. Nah, saya ajak naik, sampai saya ajak turun ke kawah, dan akhirnya balik ke rumah. Dan dia balik ke rumah, dan sepanjang perjalanan tuh dia cuma diam aja, padahal orangnya tuh rame, dia suka ngomong, suka bercanda, tapi pas naik gunung dia cuma diam aja. Nah, setelah turun naik Gunung Ciremai, dia tuh cerita pertamanya dari Lawang Gede. Di Lawang Gede saya naruh sebuah sajen rokok, gudang garam merah kayak dan kelapa di dua tempat yang berbeda pas di Lawang Gede tersebut. Dan dia tuh nanya ke saya kayak kenapa naruhnya harus di situ gitu ya, karena saya cuma ngikutin bekasnya, karena di situ juga bekasnya banyak ya, mungkin banyak pendaki yang naik ke situ dan naruhnya pada di situ gitu. Saya cuma menjawab seperti itu. Dan dia tuh nanya balik kayak, lo tahu nggak bahwa di situ tuh adalah ujung sebuah gerbang, kayak gerbang kerajaan, dan sangat gede sekali, dan gerbangnya tuh kayak dilapisi kayak emas kayak gitu. Anjing,
pas denger kayak gitu merinding dong, karena saya kan nggak tahu bahwa di situ ada gerbang yang jelas. Padahal dan yang bikin saya percaya adalah dia tuh nggak tahu nama posnya itu adalah Lawang Gede, tapi dia bisa ngejelasin bahwa di situ ada gerbang, sebuah gerbang yang besar menuju kayak sebuah kerajaan kayak gitu. Dan yang kedua, kenapa dia diam terus pas di perjalanan? Ternyata dia cerita juga pas balik dari Muncakan ya. Katanya kenapa dia diam terus, karena diikutin seorang kakek yang berbaju hitam dan bawa tongkat. Dan saya tanya balik dong, kenapa diam aja gitu, padahal kan ya udah nggak apa-apa. Terus dia jawab, katanya saya takut kakek tersebut ngelakuin apa-apa gitu, jadi saya diam aja, katanya kayak gitu. Hanya itu adalah sebuah pengalaman yang aneh juga sih. Dan yang ketiga adalah pas di Batu Pangsujudan tentunya. Jadi Batu Pangsujudan ini konon katanya kalau orang yang tidur di sini akan bermimpi indah. Nah, saya pun mengalami hal yang aneh gitu. Kenapa setiap karena kan saya naik ke puncak Ciremai lewat jalur tersebut udah beberapa kali lah, hampir 5 kali lebih. Dan setiap saya tidur di situ, saya selalu mimpi indah. Tentunya bukan mimpi basah, mimpi indah yang lain dong. Ya mungkin segitu aja cerita dari saya untuk membuktikan bahwa jalur ini menantang dan mistis. Kalian boleh coba, tapi ingat, jalur ini ditutup. Kalian kalau naik lewat jalur selare tidak ada asuransi. Kalaupun kalian celaka di perjalanan, kalian tidak akan dicari oleh siapapun, karena tidak ada data ketika kalian nanjak ke jalur tersebut. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.